Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimat dimanapun engkau berada, jangan lupa bantu channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan untuk mendapatkan notifikasinya, dinyalakan loncengnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita aturkan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita yang tak terhingga, sehingga kita sampai saat sekarang bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah dengan keadaan sehat insyaallah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, begitu juga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Ramadan saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada saudara untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dua kategori iman dan takwa merupakan landasan kehidupan untuk menjadi orang yang berkompetensi, menjadi orang yang soleh-solehah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun engkau berada, saya akan menjelaskan tentang bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan Sayyidus Syuhur atau paling utamanya bulan-bulan Hijriah. Sayyidus Syuhur atau paling utamanya bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya dalam bulan Hijriah, yang mana amal ibadah yang dilakukan di waktu bulan puasa akan dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan yang sangat banyak. Baik ibadah yang berupa wajib atau fardu, ataupun ibadah yang berupa sunnah atau anjuran. Dan awal dari bulan Ramadan itu sendiri merupakan rahmat atau kasih sayangnya Allah kepada kita, dan pertengahan di bulan Ramadan merupakan maghfirah atau ampunan Allah kepada kita, dan terakhir dari bulan Ramadan atau terlepasnya kita atau selamatnya kita dari api neraka, dari mulianya bulan Ramadan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun engkau berada, sebagaimana Allah telah memuliakan manusia lebih dari yang lainnya, seperti Nabi Muhammad lebih dari manusia lainnya, begitu juga Allah melebihkan tempat lebih dari lainnya, sebagaimana Makkah dan Madinah itu merupakan tempat yang paling mulia lebih dari lainnya. Begitu juga Allah memuliakan dan memberkahi bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan merupakan event akhirat, di mana pada bulan ini hamba yang soleh berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Siangnya digunakan untuk berpuasa, malamnya digunakan untuk tarawih, dan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahalanya orang yang diberi makanan berbuka tersebut, tanpa mengurangi pahalanya orang yang dikasih makanan berbuka itu. Dari mulianya bulan Ramadan, sedekah yang untuk digunakan berbuka saja dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulianya bulan Ramadan, saking berkahnya, hanya cuma memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa akan mendapatkan pahala orang yang diberi buka dari makanan tersebut. Mendapatkan pahalanya orang yang diberi makanan itu, tanpa mengurangi pahalanya orang yang dikasih makanan untuk berbuka itu. Dari mulianya bulan Ramadan, mereka orang-orang soleh banyak melakukan bermacam-macam kebaikan, bermacam-macam ibadah ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan untuk mendapatkan sempurnanya pahala puasa dan mengharapkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanata asyur amsalha ila sab'imi'ati dhifin. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, setiap amal kebajikan, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya dengan dilipatkan 10 kali lipat dan semisalnya sampai 700 kali lipatan. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia maka akan dilipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 kebaikan, tergantung pengamalannya. Maksud saya dalam ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah menguji kepada manusia di mana ibadah yang paling baik di antara mereka. Maksud saya ketika kita sholat tapi tidak khusyuk, tidak tumaknina, maka nilai pahalanya sangat sedikit, entah sampai 7 atau sampai 10 kali lipatan. Tapi sebaliknya apabila kita sholat dengan khusyuk, tumaknina, tidak ingat apa-apa selain Allah, maka nilai pahalanya dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipatan, tergantung baiknya amal tersebut. Contoh saja, kalau saya mempunyai 2 kardus apel, tapi itu banyak yang rusak, yang jelek serta bau. Tapi saya mempunyai 1 kresek buah apel yang harum, wangi, dan bagus sekali. Maka yang paling mahal adalah yang 1 kresek. Meskipun sedikit tapi mahalan itu, karena sangat berkualitas, baik buahnya. Tapi sebaliknya walaupun 2 kardus, tapi apelnya banyak yang rusak, gak ada nilainya. Begitu juga dengan amal ibadah. Kalau dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin, sebenar-benar mungkin, maka akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai lipatan 700 kali lipatan. Tapi kata Allah,
illa as-shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kecuali puasa, karena puasa untuk saya. Dia meninggalkan syahwatnya, tidak mengikuti syahwat atau kehendak nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu karena saya, dan meninggalkan makanannya karena saya, maka puasa itu hanya untukku, kata Allah. Maka aku yang akan membalasnya. Seolah-olah dalam lafaz hadis ini Allah seakan-akan melebihkan nilainya dari 700 lipatan bagi orang yang berpuasa. Terus liswaimi farhatani, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika mau berbuka puasa, mau berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang nomor dua ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan kebahagiaan bagi kita, karena apabila kita bertemu dengan Allah, semua kenikmatan surga lenyap seketika. Seperti kita mempunyai kedua orang tua lalu meninggal, maka makanan seenak apapun tidak akan enak. Kendaraan yang kita pakai seindah apapun tidak merasa nyaman, karena meninggalnya orang tua kita. Ketika meninggal, ya seumpamanya ada orang tuanya yang sudah meninggal. Yang saya rasakan ketika mempunyai orang tua meninggal, makanan seenak apapun rasanya nggak ada apanya. Begitu juga ketika mempunyai mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya, tidak ada apanya. Lenyap kenikmatannya itu ketika ada seseorang yang dicintai meninggal. Ya begitu juga ketika kita bertemu dengan Allah, semua kenikmatan yang berada di surga akan lenyap seketika. Indahnya memandang Allah, indahnya bertemu Allah, ini merupakan kebahagiaan bagi kita. Pertama, bagi orang yang berpuasa, kebahagiaan yaitu ketika berbuka puasa. Yang nomor dua, kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misik. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Jadi makruh, hukumnya makruh bagi kita menghilangkan bau baik dengan kumur-kumur atau sikatan gigi. Itu makruh, menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut ini merupakan anjuran bagi kita untuk tetap bau, karena dalam bau mulut tersebut nantinya akan menjadi harum, lebih harum daripada minyak misik. Makanya makruh menghilangkan sesuatu dari bau mulut itu sendiri. Hadis yang telah saya jelaskan ini merupakan riwayat dari Imam Muslim. Dan kalau tidak percaya, lihat saja di kitab Sahih Muslim, insyaallah ada di sana penjelasannya. Dari perkara yang saya jelaskan tadi, nilai ibadah yang dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 atau bahkan lebih dari itu kalau bisa. Ya, sesuatu tergantung dari Allah. Kalau Allah mau, pasti bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, pasti bisa melebihkan dari 700. Amal ibadah yang saya sebutkan tadi, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan. Begitu juga dengan puasa dilipat gandakan, tergantung baiknya pengamalan puasa itu tersendiri. Dan pahala puasa itu bisa rusak, pahalanya puasa itu bisa rusak apabila kita melakukan sesuatu yang bisa melenyapkan, merusak pahala puasa. Yang mana ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khamsun yuftirna as-sha'imah, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu.
wal yaminul kadhibah wan nadharu bisahwatin. Jadi ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadhibu, yaitu berbohong. Ketika ada seseorang yang berbohong, maka akan lenyap pahala puasanya. Kalau di pasar-pasar itu biasanya banyak, ya ada yang jualan baju, ada yang nawarin, berapa ini bu? 120 mas, gak boleh kurang, 10 dah, 110. Gimana kalau 100 bu? Uang saya cuma 100, padahal uangnya membawa 200. Ya wes, tidak apa-apa, katanya si penjual. 100, aku ini wes kesampean, ambil sedikit saya dari hasil untungnya ini. Padahal untungnya setengah dari barangnya tersebut. Itu saling berbohong antara kedua belah pihak. Itu merupakan berbohong yang bisa merusak pahalanya puasa. Begitu juga dengan pedagang sayur. Ini tempenya datang dari tadi apa tempe kemarin bu? Ini sip bagus katanya. Ini ambil tadi malam. Padahal diperkirakan ini sudah kemarin-kemarinnya tempenya. Itu merupakan bohong juga. Itu akan merusak pahala. Pahalanya puasa dirusak oleh berbohong itu sendiri. Yang nomor 2 itu wal ghibatu ghibah. Arasanan atau arasani, membicarakan kejelekan orang ketika tidak ada orangnya. Baik itu membicarakan fisiknya, gerak-geriknya, membicarakan tentang hartanya, membicarakan tentang kehidupannya, lebih-lebih yaitu menyampaikan kejelekannya di via media. Itu sangat luas jangkauannya, maka dosanya juga sangat besar. Yang ketiga yaitu wan namimatu, adu domba. Omongan yang dari utara ke selatan, omongan yang di selatan ditaruh ke utara, sehingga menimbulkan 2 orang menjadi bermusuhan karena melakukan sesuatu yang tidak enak untuk merusak antara 2 belah pihak. Membicarakan kejeleknya yang dari utara, yang dari selatan membicarakan kejelekannya, sehingga timbullah 2 permusuhan di antara 2 belah pihak. Itu merupakan perusak pahala juga, pahala puasa. Yang keempat, sumpah palsu. Ketika kita disuruh menyaksikan atau sebagai saksi orang ini begini-begini, kita umpamanya pas ketika sumpah palsu, maka itu juga menghilangkan pahala puasa. Yang terakhir dari yang merusak pahala puasa yaitu wan nadharu bisahwatin, melihat perempuan dengan syahwat. Ya atau sebaliknya, orang perempuan melihat orang laki dengan syahwat. Itu juga insya Allah bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang wanita, orang yang cantik, pas kita umpamanya bersyahwat atau suka, maka kita hilang pahala puasanya. Makanya dari itu ketika berpuasa, maka berpuasalah mulutnya dari perkataan jelek, perkataan jorok, dan berpuasa juga lah badannya untuk tidak bertengkar, tidak berjalan kemaksiatan. Begitu juga matanya, kalau bisa berpuasa juga untuk tidak melihat hal-hal yang membatalkan pahala puasa, atau melihat kemaksiatan, atau melihat sesuatu yang diharamkan. Itu juga mengurangi pahala puasa. Apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ia akan bisa membatalkan
bisa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Makanya dari itu marilah kita menjauhi dari perkara yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahala puasa. Semoga nasihat-nasihat yang sedikit ini bermanfaat bagi pemirsa, lebih-lebih kepada saya sendiri. Dan semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya dan bisa meninggalkan, menjauhi dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Cuma sekelumit itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sebelum berakhir, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan untuk tidak ketinggalan notifikasinya, yaitu nyalakan loncengnya. Ya, sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.